Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para peserta didik semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang helminthologi. Helminthologi berasal dari kata helminthos yang berarti cacing dan logos yang berarti ilmu. Helminthologi merupakan cabang ilmu dari parasitologi yang mempelajari tentang cacing, di mana penyakit yang diakibatkan oleh cacing ini disebut sebagai helminthiasis. Penyakit karena cacing banyak tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah tropis. Hal ini berkaitan dengan faktor cuaca dan tingkat sosioekonomi masyarakat. Cacing menginfeksi hampir 10 juta orang setiap harinya, terutama di daerah Asia dan Afrika. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengendalian dari masyarakat setempat yang tidak peduli akan higien sanitasi. Selain itu, tidak terkontrolnya serangga seperti lalat dan nyamuk penghisap darah yang merupakan intermediate dari lingkaran hidup cacing. Klasifikasi cacing. Secara parasitologi, cacing diklasifikasikan sebagai zooparasit dalam kategori metazoa. Secara umum, cacing terbagi menjadi 3 filum dalam kingdom Animalia, yaitu Platyhelminthes, Annelida, dan Nematoda. Akan tetapi, dalam kuliah mikrobiologi dan parasitologi ini, kita mengklasifikasikannya menjadi 2 bagian, yaitu Nemathelminthes atau cacing gilik atau benang, kemudian Platyhelminthes atau cacing pipih. Stadium dewasa cacing yang termasuk Nemathelminthes atau kelas Nematoda berbentuk bulat, memanjang, gilik atau silindris, dan pada potongan transversal tampak rongga badan yang berisi organ. Cacing ini memiliki alat kelamin terpisah. Dalam perkuliahan parasitologi ini, kita membagi nematoda menjadi nematoda usus, yang umumnya hidup dalam rongga usus, dan nematoda jaringan yang hidup dalam beberapa organ tubuh. Sementara itu, cacing dewasa yang termasuk Platyhelminthes memiliki badan pipih dan tidak berongga dan bersifat hemaprodit. Platyhelminthes dibagi menjadi kelas Trematoda atau cacing daun dan kelas Castoda, yaitu cacing pita. Cacing Trematoda berbentuk daun dan tidak bersegmen, sedangkan cacing Cestoda berbentuk pita dan bersegmen. Berikut ini akan kita bahas tentang gangguan-gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh cacing. Nematoda usus. Manusia adalah host beberapa nematoda usus. Nematoda usus ini menjadi penyebab terbesar masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Infeksi nematoda, beberapa di antaranya terjadi melalui embrio yang tertelan oleh manusia, yang selanjutnya akan menetas dalam usus halus. Beberapa di antaranya juga dapat menginfeksi melalui kulit, di mana cacing-cacing tersebut menembus kulit yang tidak terlindungi. Cacing kremi. Manusia adalah satu-satunya host dari cacing kremi, dan penyakit yang disebabkan oleh cacing kremi disebut sebagai enterobiasis atau oxyuriasis. Beberapa gejala karena infeksi cacing kremi yaitu kurang nafsu makan, berat badan turun, dan insomnia. Migrasi dari cacing menyebabkan reaksi alergi di sekitar anus, dan pada malam hari menyebabkan gatal nokturnal atau pruritus ani, dan enuresis. Cacing dapat mengobstruksi apendik menyebabkan apendisitis. Penularan tertinggi terjadi pada anak-anak. Ini disebabkan karena kebiasaan memasukkan tangan yang kurang bersih ke dalam mulut. Selain itu, penularan terjadi diakibatkan oleh penggunaan jamban yang tidak baik atau buang air besar sembarangan. Selain itu, kebiasaan memakai feses sebagai pupuk dapat meningkatkan penularan dari penyakit ini.
Cacing cambuk. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut sebagai trichuriasis. Manusia merupakan host cacing ini. Cacing ini bersifat kosmopolit, ditemukan di daerah panas dan lembab seperti di Indonesia. Cacing ini memasukkan kepalanya ke dalam mukosa usus dan menimbulkan iritasi dan peradangan pada mukosa usus, menghisap darah hostnya sehingga dapat menyebabkan anemi. Klien umumnya adalah anak-anak dengan infeksi trichuris yang berat dan menahun menyebabkan gejala feses bercampur darah dan lendir atau disebut sebagai sindrom disentri. Berat badan turun dan terkadang juga disertai dengan prolapsus rektum. Pembuatan jamban yang baik dan pendidikan tentang sanitasi dan kebersihan perorangan terutama pada anak-anak, selalu mencuci tangan setelah dari kamar mandi atau WC, sebelum makan, dan mencuci dengan baik buah dan sayuran sebelum dimakan, serta tidak memakai tinja sebagai pupuk, dapat mencegah penularan penyakit ini. Cacing gelang. Manusia merupakan satu-satunya host dari cacing ini. Penyakit yang ditimbulkan oleh cacing ini disebut sebagai askariasis. Cacing gelang menginfeksi lebih dari 700 juta orang di seluruh dunia. Gangguan disebabkan oleh cacing dewasa biasanya ringan. Kadang-kadang klien mengalami gejala gangguan usus ringan seperti mual, nafsu makan berkurang, diare, dan konstipasi. Pada infeksi berat, terutama pada anak-anak, dapat terjadi malabsorpsi sehingga memperberat keadaan malnutrisi. Selain itu, efek yang terjadi bila cacing ini menggumpal dalam usus dapat menyebabkan obstruksi usus. Prevalensi askariasis tertinggi terjadi pada anak-anak. Biasanya disebabkan karena BAB sembarangan, jamban yang tidak sehat, dan memakai feses pada pupuk. Cacing tambang. Host dari cacing ini juga manusia. Cacing ini menyebabkan nekatoriasis dan akilostomiasis. Bila banyak larva sekaligus menembus kulit, maka terjadi perubahan kulit yang disebut sebagai ground itch. Cacing dewasa di dalam usus menyebabkan anemi defisiensi besi. Cacing-cacing ini dapat menyebabkan kehilangan darah 0,005 cc hingga 0,34 cc per hari, sehingga menyebabkan terjadinya anemia hipokrom mikrositer dan eosinofilia. Cacing ini dapat menginfeksi pada jaringan kulit kaki yang tidak memakai alas kaki. Selain itu, higien sanitasi yang buruk dan permasalahan buang air besar sembarangan meningkatkan risiko penularan penyakit ini. Cacing benang. Manusia merupakan host utama cacing ini. Penyakit yang ditimbulkannya disebut sebagai strongyloidiasis. Nematoda ini terdapat di daerah tropis dan subtropis, sedangkan di daerah yang beriklim dingin jarang ditemukan. Ketika larva cacing dalam jumlah besar menembus kulit, maka akan menyebabkan kelainan kulit yang disebut sebagai creeping eruption, yang sering disertai rasa gatal yang hebat. Infeksi ringan dari cacing ini pada umumnya tidak menyebabkan gejala. Akan tetapi, larva di paru-paru dapat menyebabkan pneumonia. Pasien kadang mengeluhkan rasa sakit seperti tertusuk-tusuk di daerah epigastrium tengah dan tidak menjalar. Gejala lainnya juga dapat terjadinya mual, muntah, diare, dan konstipasi. Kematian akibat penyakit ini dapat terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan imunitas. Ini terjadi karena hiperinfeksi akibat autoinfeksi interna. Penularan penyakit ini juga disebabkan karena budaya tidak memakai alas kaki dan buang air besar sembarangan. Selanjutnya, nematoda jaringan atau darah. Cacing-cacing ini dikenal sebagai nematoda filaria. Cacing filaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang menjadi vektor cacing-cacing tersebut adalah nyamuk Anopheles, Aedes cholerae, dan nyamuk Mansonia.
Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut sebagai penyakit kaki gajah atau elephantiasis atau filariasis. Cacing dewasa menyumbat aliran getah bening di kelenjar getah bening dan pembuluh limfatik yang mengalirkan cairan ke tungkai bawah dan alat kelamin eksternal, sehingga tungkai bawah dan genitalia eksternal menjadi bengkak. Gejala utama meliputi limfangitis, limfedemia, demam, sakit kepala, mialgia, hidrokel, dan kiruliria. Pencegahan penyakit akibat penularan lewat vektor nyamuk ini dapat dilakukan melalui pembasmian sarang-sarang nyamuk, yaitu melalui pengasapan atau membunuh jentik-jentik nyamuk. Selanjutnya, pelatih Helminthes kelas Trematoda atau cacing daun. Trematoda umumnya bersifat hemaprodit. Host definitif cacing trematoda adalah kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, luwak, harimau, dan manusia. Menurut habitat cacing dalam tubuh host, trematoda dibagi menjadi trematoda hati, trematoda usus, trematoda paru, dan trematoda darah. Migrasi dari cacing dewasa dapat menimbulkan kerusakan pada organ yang terinfeksi. Infeksi dapat dicegah melalui memasak makanan dari tumbuhan air, ikan atau kepiting dengan matang, kemudian memakai alas kaki, dan tidak buang air besar sembarangan. Selanjutnya, cestoda atau cacing pita. Infeksi dari cacing ini biasanya terjadi karena mengkonsumsi daging dari hewan yang terinfeksi cacing ini, atau juga menelan telur atau larva dari cacing ini. Cacing pita sapi. Cacing ini dapat mencapai panjangnya 24 meter dan hidup dalam intestinum. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut sebagai taeniasis. Orang yang terinfeksi dari cacing ini akan mengeluh sakit epigastrium, nafsu makan bertambah, lemas, dan berat badan berkurang. Kadang-kadang juga disertai oleh vertigo, mual, muntah, sakit kepala, diare, dan menyebabkan obstruksi ileus. Pencegahan dapat dilakukan dengan memasak daging di atas 57 derajat Celcius dan membuang feses manusia pada tempat yang tepat. Cacing pita babi. Cacing dewasa dapat mencapai panjang hingga 8 meter. Cacing ini dapat menempel di jaringan otot dan jaringan subkutan. Penyakit disebabkan oleh cacing ini juga disebut sebagai taeniasis. Orang yang diinfeksi mungkin mengeluhkan sakit epigastrium, nafsu makan bertambah, lemas, dan berat badan berkurang. Jika berada di jaringan otak, sumsum tulang belakang, mata atau otot jantung dapat menyebabkan penyakit yang serius dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari memakan daging babi atau mengolahnya dengan matang, serta tidak buang air besar sembarangan. Cacing pita ikan. Cacing pita ini merupakan cacing pita terluas dan terpanjang. Cacing pita ini dapat mencapai panjang hingga 30 meter dan menempel di dinding intestinum. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut dipilobotriasis. Gejala dari infeksi cacing ini biasanya asimptomatis, tetapi kadang-kadang menyebabkan kram berat, nyeri perut, muntah, kelemahan, dan penurunan berat badan, serta anemia hipokrom mikrositer. Pencegahan dapat dilakukan dengan melarang pembuangan limbah yang tidak diolah ke dalam air tawar, serta memasak segala jenis ikan air tawar yang akan dikonsumsi. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.